Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Balkis Nadia Azhara dan Keri Imam Hadi akan mempresentasikan tentang landasan teori teknologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, maka kita harus tahu apa itu teknologi. Nah, teknologi merupakan sarana untuk mempermudah kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, kalau teknologi pendidikan sendiri itu merupakan hasil dari teknologi untuk membantu sebagai alat pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan teknologi pendidikan secara singkat. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini bentuknya hampir sama dengan pendidikan klasik, yaitu bertumpu pada satu contoh atau satu bentuk dari asumsi satu masyarakat yang besar sebagai hasil suatu pendidikan. Yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan ini merupakan hasil dari analis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial yang ada di dalam aspek pendidikan. Contoh dari landasan sosiologis ini ada seperti yang pertama, hubungan sekolah dengan aspek pendidikan. Yang kedua, ada hubungan kemanusiaan di dalam sekolahan. Yang ketiga, ada pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Nah, penjelasannya sudah ada di makalah, bisa teman-teman baca. Yang selanjutnya ada landasan religius. Nah, landasan ini bagi kita umat Islam tentunya didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, karena setinggi-tingginya ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh itu senantiasa untuk mengimbangi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Balkis, yaitu bagian 3, yaitu landasan psikologi, yang isinya yaitu tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah diperoleh perubahan tingkah laku individu. Perubahan tersebut akibat dari perubahan belajar, bukan karena akibat kematangan. Terdapat ciri-ciri tingkah laku dari belajar, yaitu yang pertama yaitu terbentuknya tingkah laku baru, yaitu kemampuan aktual dan potensional. Yang kedua yaitu kemampuan baru yang diperoleh dari usaha yang sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu kemampuan baru yang berlaku dalam waktu lama. Selanjutnya yaitu terdapat 3 teori belajar aliran bioteoretika yang paling terkenal, yaitu yang pertama yaitu teori koneksionisme, yaitu adalah proses belajar pada manusia tidak berbeda dengan proses belajar hewan. Yang kedua yaitu teori conditioning klasikal. Dalam teori ini tekan utamanya terdapat pada pengaturan stimulus, sedangkan teori koneksionisme tekan utamanya pada pengaturan respon. Yang ketiga yaitu teori conditioning. Ini sebenarnya merupakan kombinasi dari kedua teori yang telah saya jelaskan di atas. Kemudian yaitu yang bagian terakhir yaitu bagian C, landasan teori teknologi dalam pendidikan, yang isinya yaitu teknologi komunikasi pendidikan fungsinya sebagai pembelajaran, bukan merupakan hal yang baru, tetapi dalam sejarahnya teknologi pembelajaran khususnya dalam media massa pendidikan merupakan bagian dari suatu revolusi. Selanjutnya yaitu implikasi teori dan modal-modal komunikasi dalam teknologi pembelajaran telah mengubah peran guru dan peserta didik. Peran guru berubah dari yang pertama yaitu dari pengendali segala aspek pembelajaran menjadi lebih banyak memberikan aktivitas dan tanggung jawab setiap peserta didik. Yang kedua, dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan yang aktif dan dalam pembelajaran.
Yang ketiga yaitu dari pembelajaran sebagai aktivitas individual menjadi pembelajaran berkolaborasi dengan peserta didik lainnya dan lain-lain. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.